Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Materi yang hari ini akan kita diskusikan adalah materi terkait dengan konsep asuhan keperawatan jiwa, ya, atau asuhan keperawatan jiwa di tatanan masyarakat, ya, atau biasa dikenal dengan istilah Community Mental Health Nursing atau CMHN, gitu ya. Jadi pendekatan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, ya, berbasis masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari konsep kesehatan jiwa di masyarakat, gitu ya, bahwa kita tahu manusia, ya, individu itu terdiri dari berbagai unsur, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa tidak hanya aspek fisik saja, ya, kemudian ada aspek-aspek yang lain, ya, seperti halnya aspek spiritual, kemudian aspek sosial, termasuk di dalamnya juga aspek psikologi atau mental, ya, atau psikis. Nah, tentunya melihat dari berbagai macam aspek yang ada dalam diri individu, ya, tentunya pendekatan yang kita gunakan atau pelayanan yang kita berikan kepada individu terutama yang ada di masyarakat, ya, harus bersifat komprehensif, kemudian harus menyeluruh, ya, atau holistik, kemudian harus kontinu, ya, terus menerus, serta tuntas, ya, atau paripurna. Artinya bahwa tidak boleh kemudian pelayanan kesehatan terutama keperawatan jiwa itu dilakukan hanya misalkan melihat masalah kesehatan jiwa hanya dari aspek psikologi atau aspek psikisnya saja, tanpa melihat atau tanpa melibatkan bagaimana aspek sosial, bagaimana kondisi fisik dan seterusnya. Jadi terus harus eh, secara keseluruhan, ya, dan diselesaikan dalam satu siklus, yaitu berupa asuhan keperawatan. Nah, eh, pelayanan kesehatan jiwa terutama yang ada di masyarakat atau community mental health nursing itu, ya, fokus pelayanannya karena di masyarakat, ya, utamanya adalah masyarakat, ya. Nah, masyarakat itu tentunya terdiri dari berbagai berbagai unsur, berbagai aspek, gitu ya. Ya, tentunya kalau kita melihat dari definisi masyarakat atau komunitas itu adalah sekumpulan individu, ya, yang ada dalam satu wilayah teritorial tertentu, kemudian juga ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Itu namanya komunitas, ya, atau masyarakat. Jadi sekumpulan orang atau individu yang menempati suatu wilayah atau teritorial tertentu dan memiliki aturan atau norma-norma yang disepakati bersama. Nah, karena masyarakat itu terdiri dari beberapa individu, tentunya individu itu juga macam-macam, ya. Kalau kita melihat dari segi tingkat status kesehatannya, ada yang sehat, ya, kemudian ada yang berisiko, ada yang rentan, ya, kemudian juga mungkin ada yang dalam tahap atau dalam fase pemulihan atau rehabilitasi, gitu ya, atau bahkan mungkin eh, ada kelompok masyarakat yang berisiko atau rentan terhadap eh, terjadinya relapse atau kekambuhan, ya, berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini akan menjadi fokus pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Jadi fokusnya yang membedakan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit, ya, di tatanan klinis adalah bahwa fokus kita tidak hanya yang sakit, ya. Kalau di rumah sakit, di tatanan klinis itu adalah lebih kepada pendekatan eh, rehabilitasi dan pengobatan atau kuratif dan rehabilitatif. Tetapi kalau di masyarakat, gitu ya, itu tidak hanya yang sakit, ya,
atau yang rentan terhadap terjadinya kekambuhan atau relapse ya, tetapi juga yang sehat kita harus tetap upayakan bagaimana yang sehat ini tetap sehat, yang rentan, yang berisiko ini tidak menjadi sakit, dan yang sakit ini bisa mandiri dan produktif sesuai dengan kapasitas dari masing-masing individu. Nah, ini menjadi fokus daripada pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat atau community mental health nursing. Ya, ini tadi yang terkait dengan apa sih maksud dari pelayanan kesehatan atau keperawatan yang bersifat komprehensif ya. Nah, ini pencegahan dimulai dari pelayanan yang sifatnya adalah pencegahan secara primer ya pada anggota masyarakat yang sehat jiwa ya. Jadi pencegahan-pencegahan yang utama, yang primer. Kemudian yang sekunder ya, ini pada anggota masyarakat atau masyarakat yang mengalami masalah psikososial dan gangguan jiwa ini yang sekunder. Kemudian yang tersier ini pada proses lebih kepada proses rehabilitasi atau pemulihan ya atau mencegah terjadinya kekambuhan ya. Kalau yang primer ini memang yang jadi utamanya pelayanan kesehatan keperawatan yang komprehensif itu pencegahan utamanya sebetulnya fokusnya adalah kepada yang sehat ya. Kalau di perawatan jiwa, kesehatan jiwa berarti yang sehat jiwa. Ya. Kemudian yang pelayanan yang bersifat holistik tadi yang saya sampaikan bahwa harus mencakup semua aspek yang ada dalam individu ya, mulai dari biologis sampai dengan spiritual. Ini harus semuanya diperhatikan. Kemudian yang paripurna, yang lengkap, jenjang pelayanan yaitu dari pelayanan kesehatan yang spesialistik, ya, perawatan jiwa yang integratif, dan pelayanan kesehatan jiwa yang bersumber pada kemampuan atau SDM daripada masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Nah, ini yang disebut dengan paripurna, ya. Kemudian, nah ini yang di masyarakat, ya ini adalah masyarakat, ya masyarakat kelompok unit terkecil dari masyarakat itu adalah individu, kemudian di situ ada keluarga, ya terdiri dari beberapa individu, ya yang menempati satu wilayah, ya atau keluarga, kemudian dari beberapa keluarga itu, ya akan membentuk satu komunitas atau masyarakat. Nah ini tentunya juga kalau kita melihat dari jenis-jenis pelayanannya, ya terutama yang pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, ya di puskesmas itu juga sudah ada ya pelayanan kesehatan jiwa, kemudian di rumah sakit umum, kemudian yang lebih spesifik lagi ya, itu adalah di rumah sakit jiwa. Nah, sebetulnya ini yang saat ini masih belum berjalan. Jadi pelayanan kesehatan jiwa yang sifatnya paripurna ini masih belum berjalan. Artinya bahwa koordinasi antara pemberi pelayanan kesehatan yang paling dasar yaitu adalah puskesmas, kemudian dengan rumah sakit, apalagi dengan rumah sakit jiwa ini masih belum berjalan dengan baik. Artinya misalkan ada di masyarakat itu ada individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, anggaplah itu gangguan jiwa gitu ya, gangguan jiwa berat atau schizofren. Kemudian dia datang ke puskesmas, ya, karena puskesmas keterbatasan terkait dengan SDM dan lain sebagainya, akhirnya biasanya puskesmas akan merujuk ke rumah sakit, ya, dalam hal ini adalah rumah sakit umum, ya, atau mungkin puskesmas bisa juga langsung merujuk ke rumah sakit jiwa, bisa, atau mungkin dari rumah sakit umum nanti akan merujuk ke rumah sakit jiwa. Nah, koordinasi dari masing-masing tingkatan dalam pelayanan kesehatan jiwa ini seringkali masih menjadi hambatan. Ya, seharusnya gitu ya, ketika ada masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, kemudian yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan pelayanan pertama mendasar itu adalah puskesmas. Nah, ketika si pasien ini misalkan dikirim atau dirujuk ke rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa gitu ya, ketika dia sembuh, ketika dia sudah diizinkan untuk pulang untuk KRS, sebetulnya bukan langsung kemudian dijemput oleh keluarga atau mungkin dari rumah sakit jiwa langsung diantarkan ke tempat ini ya tempat tinggalnya. Ya. Tetapi harus juga melalui tahapan-tahapan seperti halnya pada saat melakukan rujukan kasus ya. Misalkan dari rumah sakit jiwa.
Kebetulan yang mengirim itu adalah rumah sakit umum pasiennya ini. Maka sebetulnya ketika RSC mengembalikan si pasien ini harusnya mengembalikannya ke rumah sakit umum, gitu ya. Nanti dari rumah sakit umum dia akan berkoordinasi dengan puskesmas untuk memulangkan pasien ini, ya. Nah, ini sebetulnya alur itu yang masih belum berjalan. Kenapa harus harus bersifat berjenjang seperti itu? Kita tahu bahwa apa namanya pelayanan kesehatan jiwa itu tidak bisa dalam kurun waktu yang relatif singkat gitu ya. Sebagian besar pelayanan kesehatan jiwa terutama pengobatan itu dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ini seringkali kalau proses pengobatan yang cukup lama ini tidak ada koordinasi gitu ya. Ini seringkali menjadi hambatan ya di dalam menilai kepatuhan atau keteraturan dalam mengkonsumsi obat-obatan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Ya, konsep pelayanan kesehatan perawatan jiwa di masyarakat. Ya, nah ini harapannya konsep itu bisa diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan, terutama keperawatan, ya, dengan harapan anggota masyarakatnya seluruhnya akan menjadi sehat jiwa, gitu ya. Yang mengalami gangguan jiwa ini bisa dipertahankan atau bisa dirawat di lingkungan masyarakat, gitu ya. Kemudian juga kalau masyarakat atau dalam hal ini puskesmas bisa memberikan pelayanan secara optimal, gitu ya. Harapannya nanti tidak perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa, ya. Karena di rumah sakit jiwa pun atau rumah sakit umum pun juga kapasitas dari pelayanan yang diberikan itu sangat terbatas gitu ya. Jadi lebih sebetulnya konsep keperawatan jiwa di masyarakat itu sebetulnya akan menjadi lebih efektif gitu ya ketika semua komponen yang ada di masyarakat itu bisa eh, berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah masyarakatnya harus harus sudah tahu minimal terkait dengan apa kesehatan jiwa itu, kemudian bagaimana eh, cara untuk menjaga supaya tetap sehat jiwa dan seterusnya. Nah, ini yang hal yang seringkali kita temui di masyarakat yang itu menjadi kendala gitu ya. Ketika ada pasien di masyarakat dan masyarakat masih belum aware dengan eh, masalah kesehatan jiwa gitu ya. Akhirnya seringkali pasien dikucilkan gitu ya. Kemudian juga di diintimidasi, dijauhi, bahkan mungkin ada didiskriminasi dan lain sebagainya ya. Tindakan-tindakan yang sifatnya atau perlakuan yang sifatnya itu melanggar terhadap hak asasi seseorang. Peran dan fungsi daripada perawat kesehatan jiwa di masyarakat gitu ya. Nah, tentunya dalam kita memberikan kita sebagai perawat tidak lepas dari peran perawat secara umum gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa salah satunya adalah tidak lepas dari pemberian asuhan keperawatan atau sebagai caregiver ya atau practitioner ya atau yang orang yang secara langsung atau perawat yang secara langsung memberikan asuhan keperawatan ya. Jadi pemberi asuhan keperawatan secara langsung di sana. Ya, prosesnya ya melalui proses asuhan keperawatan itu ya, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi itu. Kemudian juga ada peran sebagai pemberi informasi ya, sebagai sebagai edukator ya. Perawat juga punya peran ya terkait dengan kesehatan jiwa, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa ya. Tidak hanya terkait dengan kesehatan jiwa tetapi juga terkait dengan masalah-masalah kesehatan jiwa yang seringkali muncul di masyarakat serta mungkin juga kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penata laksanaannya ya. Kalau misalkan ada yang dengan masalah kesehatan jiwa di masyarakat, ini masyarakat bagaimana respon atau peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien gangguan jiwa yang ada di masyarakat ya. Kemudian sebagai koordinator ya, jadi perawat kesehatan terutama kesehatan jiwa ini juga salah satunya harus mampu dalam koordinir ya, karena juga pendekatan-pendekatan
pelayanan kesehatan terutama keperawatan jiwa itu ada beberapa hal yang memang itu bisa dikerjakan oleh ini ya, oleh SDM dari yang berasal dari masyarakat. Misalkan ada kader kesehatan jiwa gitu ya. Tugasnya apa? Mengkoordinir terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya atau berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan jiwa, misalkan terkait dengan penyuluhan kesehatan jiwa. Nah, ini harus masyarakat harus mampu ini ya menjadi koordinator ya, mengumpulkan masyarakat ya. Kemudian juga di situ ada tokoh masyarakat. Ya, ini penting juga peran serta daripada tokoh masyarakat itu di dalam mendukung gitu ya, memfasilitasi daripada pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat dan juga anggota tim kesehatan yang lain ya. Kemudian nah, ada beberapa ini ya apa istilahnya disebut dengan kalau di dalam community mental health nursing itu ada beberapa pilar ya di kalau saudara sudah mendapatkan materi tentang praktek itu MPKP ya, manajemen keperawatan profesional ya. Di situ kan ada 4 pilar itu ya. Nah, di CMHN juga ada gitu ya. Yang pertama adalah pilar manajemen keperawatan kesehatan jiwa komunitas ya. Fungsinya gitu ya, fungsi terkait dengan manajemen ya, yang juga sudah mungkin kita pelajari beberapa tahun yang lalu di model MPKB keperawatan jiwa gitu ya. Di dalam manajemen keperawatan jiwa atau kesehatan jiwa di komunitas itu ada fungsi manajemen ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan ya atau planning. Kegiatan perencanaan dalam praktek perawatan profesional, terutama perawatan jiwa, merupakan bagian daripada upaya kita, dalam hal ini adalah perawat, untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga mutu pelayanan di keperawatan jiwa itu bisa dipertahankan. Ya, syukur-syukur kalau ditingkatkan. Ya. Nah, apa aja bentuk-bentuk daripada kegiatan planning atau perencanaan dalam manajemen keperawatan kesehatan jiwa itu? Yang mulai dari perumusan visi misi, ya, kemudian filosofi, tujuan dan seterusnya itu adalah bagian daripada atau bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk eh, manajemen kegiatan manajemen terutama dalam kegiatan perencanaan ya. Kemudian ini contoh ya, ini visi misi ya, meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat, mencegah masalah kesehatan jiwa, memelihara kesehatan jiwa, ini contoh visi ya. Kemudian misi mengembangkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang sehat jiwa, ini contoh ya. Kemudian filosofi ya, contohnya masyarakat Indonesia tolong menolong dengan masyarakat yang sehat ya. Saya kira dalam perumusan visi misi, filosofi dan kebijakan ini kita harus apa namanya, kita harus susun, harus rencanakan bersama-sama, tidak bisa sendirian ya. Artinya kalau perawat ya berarti harus merencanakannya bersama-sama dengan tim kesehatan atau perawat yang lain yang ada di pelayanan gitu ya. Kemudian setelah perencanaan ada pengorganisasian ya, planning, organizing. Yang kedua adalah organizing. Mengorganisasikan pelayanan kesehatan jiwa ya di contoh misalkan desa siaga sehat jiwa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang pernah saya libatkan dalam kegiatan DSSC ini ya. Misalkan di situ pengorganisasian bentuknya apa, kegiatan pengorganisasian itu menyusun atau membentuk struktur organisasi ya terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ya, siapa ketuanya, siapa anggota dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pengelompokan keluarga ya pada desa siaga sehat jiwa, misalkan kalau sudah dilakukan pengkajian atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah mendeteksi, biasanya nanti dikelompok-kelompokkan keluarga. Oh, di desa ini atau di wilayah ini, di masyarakat ini ada sekian keluarga dengan masalah kesehatan jiwa. Ada sekian keluarga yang sehat jiwa, ada sekian keluarga yang gangguan jiwa. Nah, ini
adalah bentuk-bentuk kegiatan pengorganisasian dalam pelayanan kesehatan jiwa. Ya, ini contohnya misalkan gitu ya. Terutama kalau di masyarakat ya tentunya yang paling tinggi ya sebagai penanggung jawab adalah puskesmas ya. Kemudian di situ ada perawat JMAN ya. Kemudian ada satu desa, satu tokoh masyarakat ya. Kemudian 9 desa ya. Misalkan di sini sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan basic community ya. Basic ini terkait dengan pelatihan dasar tentang pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ya. Kemudian ada kalau satu desa, kemudian tokoh masyarakatnya atau masyarakatnya sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan keterampilan dasar terkait pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ya. Di situ dia bertanggung jawab terhadap 10 atau 100 kakak atau keluarga dengan baik itu yang sehat jiwa, yang risiko maupun yang gangguan jiwa ya. Kemudian uraian tugas daripada ini ya pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat ya. Yang pertama adalah pendekatan manajemen tadi ya, planning dan organizing tadi, perencanaan dan pengorganisasian ya, membuat rencana bulanan ya. Misalkan di situ dalam 1 bulan ke depan kegiatannya apa ya, atau mungkin tidak hanya rencana bulanan, juga kita perlu membuat rencana mingguan, rencana harian gitu ya. Misalkan ada kegiatan yang memang itu membutuhkan evaluasi yang sifatnya adalah harian ya. Jadi misalkan kunjungan atau home visit pada pasien dengan atau pada keluarga dengan masalah kejiwaan, pasien dengan ansietas misalkan, dengan depresi gitu ya. Melakukan kunjungan, berapa keluarga yang akan dikunjungi ya, dibuat jadwalnya ya, dibuat jadwalnya kapan, jam berapa dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk perencanaan. Kemudian pengorganisasian tadi ya, membagi wilayah kerja, mendeteksi ya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah asuhan keperawatan ya. Jadi asuhan keperawatan terutama yang ada di dalam masyarakat yang sudah mandiri berkaitan dengan kesehatan jiwa atau pelayanan kesehatan jiwa itu ada beberapa bentuk yang bisa kita kategorikan ke dalam asuhan keperawatan ya. Yang pertama adalah menggerakkan keluarga sehat untuk mengikuti penyuluhan kesehatan atau penyuluhan kesehatan jiwa sesuai dengan tahapan usianya. Jadi tugasnya masyarakat atau bisa disebut sebagai kader ya, orang yang sudah pernah mendapatkan pelatihan atau materi tentang materi keperawatan jiwa atau materi kesehatan jiwa yang dasar ya, tugasnya adalah untuk menggerakkan. Ya, misalkan kalau di masyarakat kita di desa itu ya, biasanya setiap bulan itu ada kader-kader posyandu, kader PKK gitu ya. Itu mengumumkan gitu ya, ibu-ibu yang memiliki balita gitu ya, diharapkan nanti jam 8 untuk berkumpul di balai dusun gitu ya. Ada kegiatan penimbangan berat badan misalnya. Nah, di dalam keperawatan jiwa atau pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat itu juga sebetulnya konsepnya ada ya. Tinggal memang secara praktek belum semuanya. Ya, kenapa kok belum semuanya? Karena memang tidak semua desa, tidak semua wilayah, tidak semua apa namanya masyarakat itu memiliki potensi untuk melakukan itu gitu ya. Kalau posyandu itu kan sudah lama dan itu sudah menjadi program nasional gitu ya. Nah, pelayanan kesehatan jiwa atau CMHN ini belum belum secara nasional memang belum gitu ya. Masih se, sampai dengan hari ini masih sebatas konsep ya. Tapi sudah diterapkan. Ada beberapa contoh misalkan di Jember ini gitu ya. Kami beberapa kali di wilayah di desa terutama gitu ya sudah pernah menggunakan atau mempraktekkan konsep ini gitu ya. Jadi kita bentuk melalui koordinasi dengan puskesmas, dengan desa, dengan tokoh masyarakat, ya kita diskusi, kita melakukan kegiatan FGD untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya pendekatan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat, gitu ya. Kemudian akhirnya kita bentuklah yang namanya Desa Siaga Sehat Jiwa, yang di dalamnya itu ada
tenaga kesehatan, ya dalam hal ini adalah puskesmas, kemudian ada pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader atau masyarakat atau anggota masa atau perwakilan anggota masyarakat yang siap untuk ini ya untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Nah, tapi memang secara kontinu itu masih masih susah gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami coba juga sudah melakukan pendekatan ini dalam bentuk desa siaga siaga jiwa itu di wilayah kabupaten di Bondowoso sana gitu ya, dalam satu desa kita sudah pernah coba gitu ya. Kemudian menggerakkan keluarga yang berisiko, pasien dengan gangguan jiwa dan seterusnya. Ini adalah kegiatan-kegiatan asuhan yang bisa kita kategorikan, kita masukkan dalam kegiatan asuhan keperawatan ya. Nah, pengelompokan keluarga ya pada desa siaga jiwa ya, keluarga dengan bayi ya. Artinya bahwa keluarga dengan bayi itu adalah apabila dalam satu keluarga memiliki anggota atau memiliki bayi yang usianya 0 sampai dengan 18 bulan. Keluarga dengan anak gitu ya. Ini yang untuk yang sehat, kelompok sehat gitu ya. Kemudian pengarahan layanan kesehatan jiwa komunitas ya dalam bentuk pengarahan ya pekerjaan harus diuraikan secara jelas dalam bentuk tugas yang akan dilaksanakan untuk memaksimalkan kinerja ya. Diperlukan iklim kerja yang menyenangkan, pengelolaan waktu yang efisien. Ya kita tahu bahwa kendalanya seringkali terkait dengan waktu ya karena masyarakat itu pun juga kegiatannya kan banyak ya sebagian besar mereka bekerja. Nah, sehingga seringkali yang menjadi kendala adalah terkait dengan waktu. Nggak ada waktu untuk ini ya, untuk memberikan kontribusinya terhadap pelayanan kesehatan atau keperawatan jiwa di masyarakat. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala. Kemudian pengendalian, gitu ya. Ada beberapa bentuk kegiatan yang bisa kita kategorikan dalam kegiatan pengendalian, ya. Misalkan terkait dengan kegiatan evaluasi, ya. Kita kunjungan ke keluarga, kita evaluasi bagaimana kemampuan pasien, bagaimana kemampuan keluarga di dalam ini ya, di dalam memberikan perawatan pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini juga bentuk-bentuk kegiatan pengendalian ya. Kemudian yang kedua adalah pilar pemberdayaan, ya, pemberdayaan kader kesehatan jiwa. Ini siapa saja yang bisa menjadi kader kesehatan jiwa, ya laki-laki maupun perempuan, tinggal di eh, ini ya, tinggal di wilayah atau kelompok atau kader siaga siaga jiwa yang bersangkutan. Ya, jadi ada tinggal di wilayah tertentu gitu ya. Ya, terutama yang di situ memiliki kader ya. Kemudian bisa membaca dan menulis, memiliki komitmen. Ya, ini yang mungkin juga agak perlu kita ini ya seringkali komitmen ini yang menjadi hal yang penting. Kemudian mendapatkan izin dari keluarga, dari suami, dari istri atau mungkin dari anggota keluarga yang lain. Ya. Kemudian proses seleksi kader kesehatan jiwa, ya seleksinya adalah melalui perawat jiwa yang ada di wilayahnya. Ya. Jadi setiap desa itu kan ada perawat perawat penanggung jawabnya. Ya, di situ seringkali salah satunya adalah penanggung jawab terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, ini tugasnya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, ya, atau anggota masyarakat untuk menentukan siapa saja kader yang sekiranya memenuhi persyaratan tadi yang direkomendasikan untuk menjadi kader kesehatan jiwa. Ya, kemudian setelah terpilih baru kita berikan pelatihan. Ya, biasanya kita berikan pelatihan. Orientasi gitu ya, orientasi kader, cakup informasi ya, kemudian menyampaikan tujuan, visi misi dan seterusnya. Ya, dan kita berikan pelatihan. Pelatihan terdiri dari apa aja? Misalnya pelatihannya terkait dengan ya pemahaman secara umum. Kemudian nanti selain pengetahuan yang kita berikan, ya kita juga berikan keterampilan. Keterampilan untuk apa? Keterampilan untuk melakukan deteksi dini kesehatan jiwa, keterampilan untuk melakukan kunjungan rumah atau visit, kemampuan untuk melakukan rujukan kasus. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keterampilan yang bisa dilakukan ya atau diberikan kepada kader kesehatan jiwa. Siapa yang memberikan ya? Tentunya perawat ya, terutama perawat JMAN sebetulnya ya. Kemudian pengembangan ya, pengembangan kader. Tujuannya adalah untuk membantu kader mencapai kinerja sesuai dengan posisinya. Ya, jadi
Apa bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kader itu? Misalkan kegiatan penyegaran ya atau pelatihan lanjutan. Tadi ada basic, ada BC tadi, basic community mental nursing ya. Kemudian nanti ada di atasnya basic ada intermediate ya, sudah levelnya sudah lebih tinggi lagi. Setelah intermediate biasanya ada pelatihan advance ya. Jadi kalau yang dasar itu biasanya diberikan kepada masyarakat yang masih awam gitu. Ya, itu adalah bentuk-bentuk pengembangan kader. Kemudian pilar yang ketiga adalah kemitraan, bahwa di masyarakat itu kan banyak ya, komponen masyarakat itu banyak, tidak hanya eh, aspek atau sektor kesehatan saja, tetapi juga sosial ya, kemudian juga pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama itu adalah harus kita libatkan ya. Jadi harus harus melibatkan kerjasama dengan lintas sektor dan maupun lintas program. Nah, sekarang yang lebih menarik itu adalah bagaimana kemitraan yang kita bangun di dalam pelayanan kesehatan itu tidak hanya sekedar kemampuan di dalam ini ya, dalam hal kesehatan jiwa, tetapi bagaimana memberdayakan. Nah, ini yang beberapa apa namanya, beberapa waktu ini menjadi sesuatu yang menarik. Contoh misalkan, contoh pengembangan itu adalah bahwa ketika nanti si pasien atau mungkin anggota masyarakat yang dengan masalah kesehatan jiwa ini sudah sembuh, sudah bisa diberdayakan. Nah, kira-kira apa yang dari kegiatan pemberdayaan itu yang ada nilai secara ekonominya? Mereka misalkan dibuatkan kegiatan yang sifatnya ada nilai ekonomisnya, ya punya punya keahlian atau keterampilan di bidang misalkan apa, misalkan pengrajin atau pembuat apa, ya, dan ada nilai ekonominya. Ini yang penting karena seringkali ya mau nggak mau kita memang ketika melakukan pemberdayaan di masyarakat itu yang menjadi hal yang utama yang kendala itu selain komitmen dari masyarakat adalah terkait dengan finansial, terkait dengan aspek ekonomi. Mereka hanya disuruh untuk melakukan memberikan apa namanya dukungan terhadap pelayanan kesehatan jiwa, tetapi tidak ada imbal baliknya kan juga mungkin kalau sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau itu dilakukan terus menerus dan dalam kurun waktu yang lama mereka seringkali menjadi kendala gitu ya, nggak dapat apa-apa gitu, cuma dapat capeknya saja. Maka itu menjadi tantangan bagi perawat ya, bagaimana supaya kegiatan yang dilakukan oleh kader, oleh pasien-pasien dengan masalah kesehatan jiwa ini punya nilai secara ekonomi. Nah, itu ya, nilai secara ekonomi. Ini adalah bagian daripada kegiatan kemitraan. Misalkan kita bekerjasama dengan UMKM gitu ya, supaya misalkan orang yang punya usaha itu nanti kadernya atau mungkin eh, pasien-pasien dengan masalah kesehatan jiwa yang sudah bisa produktif ini bisa bekerja di sana gitu ya. Misalkan seperti itu. Ini penting. Kemudian ini yang tadi kemitraannya ya, kemitraan lintas sektor ya, bahkan di provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya. Tingkat kelurahan ya diprakarsai oleh puskesmas dan perawat jamaah ya. Jadi kalau di kelurahan itu di desa, kelurahan itu kalau di kota kan ya. Kalau di desa itu ya desa ini ya kepala desa ya, kepala desa ya. Ini adalah kalau di kota ya perkotaan atau kota administrasi itu disebut dengan kelurahan. Kemudian bentuk tim yang muncul tugas tanggung jawabnya masing-masing dan seterusnya. Kemitraan tim di tingkat kelurahan atau desa gitu ya. Pembinanya adalah kepala puskesmas, penanggung jawabnya adalah perawat CMHN, ketuanya perawat CMHN ya. Anggotanya itu ya lurah atau kepala desa, RT RW, tokoh masyarakat ya. Bisa misalkan tokoh wanita atau mungkin kelompok dharma wanitanya, tokoh agama, Pak Ustadz dan seterusnya, organisasi masyarakat dan kader tadi. Ya, kader itu artinya yang diambilkan dari masyarakat. Nah, ini adalah anggota dari eh, tim kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang ada di wilayah atau di kelurahan atau di desa. Kegiatannya apa? Menggalang kerjasama, ya, mendeteksi, melakukan rujukan, menggali SDM, melaksanakan program kemitraan, menyusun rangkuman hasil kegiatan.
ya. Kemudian juga kegiatan terkait dengan koordinasi, ya. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk memberikan persepsi yang sama ya terhadap program yang ada di eh, pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, gitu ya. Kemudian kerjasama lintas program, ya, untuk kerjasama yang dibangun multidisiplin tadi, ya, tidak hanya bidang kesehatan tetapi juga multidisiplin, ya. Tim yang dibentuk tingkat dinas, ya, di tingkat puskesmas melakukan koordinasi, ya, di lintas program. Kemudian pilar yang keempat adalah manajemen kasus kesehatan jiwa di desa siaga sehat jiwa atau di komunitas, ya, di CMHN. Ya. Asuhan keperawatannya oleh perawat CMHN, ya, kemampuan melakukan perawatan terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat, gitu ya, fokus kegiatan, tindakan perawatan dan dokumentasinya. Aktivitasnya apa? Aktivitas dari desa siaga atau CMHN oleh kader yang sudah dilatih tadi, ya, menilai kemampuan kader, ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pemberdayaan untuk kader dan melakukan dokumentasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa namanya kesehatan jiwa atau pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat.